yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu tentang dua kalimat syahadat di dunia dan di akhirat, sehingga aplikasi dua kalimat syahadat dalam kehidupan dunia ini dipraktekkan oleh orang beriman dengan pertolongan Allah sesuai dengan tingkat dan kadar keimanannya. Begitu pula bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan soalnya sudah tahu tapi jawabannya belum tentu bisa menjawab. Pertanyaannya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Nah, para jemaah, di dalam kita mempraktikkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disinilah kita perlu perjuangan dan pengorbanan. Kita angkat tema perjuangan dahsyat di era globalisasi, ya, lindungi diri dan keluarga dari neraka. Kita tahu dari dulu sampai kapanpun ujian ada. Dengan perkembangan zaman, media menjadi apa? Menjadi penentu, ya, yang tidak bisa dianggap remeh. Bisa apa? Bisa penentu, ya, yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh, bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Atau sebaliknya, memberikan kemudahan dengan pertolongan Allah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Perhatikan para jemaah, mungkin terjadinya sehari atau 2 hari yang lalu atau kapan sudah beredar, ya, anak kecil, kalau di beritanya terjadi di Bogor, di Ciberem ya, main HP, ya, sambar petir, tangannya sampai hancur. Yang terkena fisiknya. Mungkin anak-anak, ya, remaja-remaja tanggung, hanya untuk membuat konten supaya viral, nyetop truk yang dalam keadaan kecepatan tinggi, lalu mereka bersorak-sorai. Kemudian ada yang terlindas. Coba kita lihat itu anak-anak. Perhatikan yang lain, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, istri mati di tangan suami, juga suami mati di tangan istri. Ini terjadi para jemaah. Sementara kita berharap agar kita bersama dengan keluarga ini selamat dari neraka. Dan kita semua berharap kepada Allah agar kita semua dimasukkan bersama dengan keluarga ini ke dalam surganya. Namun itulah ujian, ya. Nah, ujian ini disebut dengan fitnah. Ketika kita disuguhkan dengan yang anak terkena sambaran petir gara-gara handphone, main handphone ketika musim hujan. Juga beberapa waktu lalu anak-anak main-main, ya, waktu hujan di sekolahnya tiba-tiba tembok roboh, tertimpa. Berapa banyak kejadian tanah longsor. Ada juga seorang mahasiswi yang mencoba untuk minggir karena hujan, ternyata ambles
dan ikut saluran air tidak ketemu. Ini semua peristiwa ini, longsor, banjir, gempa, ya, kemudian angin puting beliung, petir, berbagai macam musibah, seharusnya dan memang faktanya membuat kita terkejut, membuat kita tercengang. Namun masih adakah yang tidak terkejut? Apakah masih ada yang tidak tercengang dengan peristiwa-peristiwa yang ada itu? Kalau memang masih ada, inilah manusia yang perlu memang perjuangan. Padahal kalau kita lihat yang namanya ujian yang paling dahsyat dan tidak terasa, dan itu terjadi terus menerus, sehingga perlu doa setiap hari, pagi dan sore, dengan doa yang isinya adalah menunjukkan dalam kondisi genting, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum, tawassul dengan nama Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu, tawassul dengan sifat Allah. Di sini nama dan sifat Allah kita jadikan sebagai media tawassul untuk minta kepada Allah. Apa permintaannya para jamaah? Astaghitsu, aku minta kepada engkau. Istighosah, istighosah itu adalah doa dalam keadaan genting, ya. Astaghitsu, aslih li sya'ni, perbaiki semua urusanku, semuanya, kullahu, tanpa kecuali. Dan jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat dalam waktu hanya sekejap mata, ibu, bapak, ibu sekalian? Apa yang bisa seseorang lakukan dalam waktu sekejap mata? Sementara Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah, jangan diserahkan kepada kita sekejap mata itu. Meskipun sekejap mata para jemaah, banyak serangan-serangan yang berupa fisik yang membuat terkejut. Gempa terjadi, banjir bandang terjadi, longsor terjadi, ya, kemudian runtuhan bangunan terjadi semua. Memang seharusnya kaget. Yang heran kalau tidak terkejut, yang heran kalau tidak mengambil pelajaran, yang mengherankan kalau dia tidak mau diam, berhenti sejenak untuk tadabbur, diam, berhenti sejenak untuk muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Dan kejadian itu di akhir-akhir ini seakan silih berganti, tidak berhenti. Namun yang harus menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya para jemaah, yang disampaikan Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 63. Ada serangan fisik, ada serangan hati. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertimpa pertama yang disebut oleh Allah fitnah, kedua atau adab yang pedih. Seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah Ta'ala di sini menyebut fitnah dulu. Kenapa? Karena bahayanya tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena fitnah itu sasarannya hati.
Objek vital serangan fitnah itu hati. Ya. Sementara azab sasarannya fisik. Baik fisik manusia, fisik bangunan, fisik apa saja. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan fitnah disebut terlebih dulu karena sasarannya hati. Apa fitnah itu para jemaah? Fitnah itu ada dua macam. Satu namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Apa syubhat itu? Itu yang harus selalu kita sadari. Ya, syubhat adalah kerancuan yang akan berpotensi besar merusak keyakinan dan akidah. Itu syubhat. Ya, merusak keyakinan dan akidah. Keyakinan dan akidah yang rusak ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiyal jamaah." Faqalu ya Rasulullah, ma hiyal jamaah? Faqala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Al-jamaah. Ditanya, ya Rasul, al-jamaah itu siapa? Apa kata beliau? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja yang aku ada di atasnya beserta para sahabatku pada hari ini. Dalam hal ini terutama dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Karena pangkal dari 72 golongan ini, pangkalnya 4, Syiah, Khawarij, Qadariyah, sama Murji'ah. 4 ini ya, disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau tidak salah beliau menukil perkataan Abdullah Ibn Mubarak 4, sehingga bercabang menjadi 72. Itu masalah apa? Masalah akidah. Masalah akidah. Nah sekarang ini saja masalah syirik diangkat-angkat sedemikian rupa, dipoles sedemikian rupa, sehingga bisa membuat rancu pemikiran kaum muslimin. Sasarannya hati. Yang kedua syahwat. Syahwat itu tidak lepas dari sumbernya 3 juga para jemaah, 3 ta, harta, tahta, wanita. Kalau masalah wanita, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alar rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berat pada laki-laki selain fitnahnya para wanita. Anak-anak kita sudah beranjak dewasa, remaja. Ada istilah anak baru gede, ada istilah kenakalan remaja. Remaja sekarang ya, syababul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang pimpinan masa akan datang. Dengan demikian perhatian kita harus kuat memperhatikan perkembangan mereka. Para remaja putri ya, kita punya anak-anak perempuan juga harus memberikan perhatian besar agar mereka tidak terjerumus, sehingga bisa 2, terjerumus dan menjerumuskan. Saudara boleh lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak yang namanya LKMD, lamaran keri meteng disik katanya orang Jawa. Ya, yaitu apa? Married by accident. Banyak terjadi itu. Yang membuat hati teriris dan pilu. Seorang ayah membesarkan putrinya, tidak kenal panas, tidak kenal hujan, memperjuangkan mereka. Setelah besar, kenal dengan laki-laki melalui setan gepeng ini, bertemu, berkenalan, kemudian terjadilah yang tidak diinginkan.
Tidak berhenti di situ. Ketika menuntut, dipukul, ketika melawan, tambah disakiti, bahkan banyak terjadi pembunuhan. Tidak berhenti di situ, dibuang jasadnya, terkadang dimutilasi, dipeceli, dibakar. Ini para jamaah, lah tentu ini adalah problematika yang kita semua tahu dan kita dengar. Itu semua akibat apa? Akibat fitnah hati. Termasuk juga tahta dan harta yang sekarang ini, yang seharusnya memberedel judi, malah memberantas judi, malah apa? Jadi backing judi. Yang seharusnya memberantas narkoba, malah apa? Malah jualan narkoba. Fitnah harta dan tahta. Karena tahta harus dibeli dengan harta. Dan Nabi bersabda, ya, mazibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala syarafi alal mali wa syarafi lidinihi. Rawi Abu Dawud. Tidaklah 2 ekor serigala lebih berbahaya, ya, yang dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan ketamakan seseorang kepada harta dan tahta, bahaya pada agamanya. Ujian namanya fitnah. Ada 2 macam, syubhat dan syahwat. Syubhat itu ada 72, karena umat ini terpecah jadi 73, 72 di neraka karena syubhat akidah. Kemudian satunya syahwat. Syahwat ada 3, harta, tahta, wanita. Ternyata yang paling ditakuti fitnah bagi laki-laki, kata Nabi, fitnahnya perempuan. Sa'id ibn Musayyib 80 tahun buta. Beliau mengatakan, seorang tabi'in, yang paling aku takuti fitnah perempuan. Tahta dan harta sekarang kita bisa lihat. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi yang ada, bukan tidak salah, bukan pantas, memang menjadi suatu kewajiban bagi kita, di mana Nabi mengajarkan doa, ya Allah, tawassul dengan namanya, ya Hayyu Qayyum, dengan sifatnya, birahmatika astaghitsu, istighosah, doa dalam keadaan genting, ad-doa fi syiddah, dibaca pagi hari dan sore hari. Apa dia minta? Perbaiki semua urusan saya ya Allah, tanpa kecuali. Dan ingat, urusan yang paling penting dan paling utama tidak lain adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Yang lain hanya sekedar media. Yang lain fasilitas, rumah mewah fasilitas, mobil mewah fasilitas. Kalau ujung-ujungnya neraka, ya, maka itu sebuah musibah. Ukuran sukses orang Islam, surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Lihat siapa orang pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Kesuksesan, keberuntungan bagi orang beriman bukanlah berjejernya bintang di pundak, bukannya dolar yang berlipat, dan juga bukan mobil yang mengkilat,
juga tidak pula rumah bertingkat, dan juga pula istrinya yang 4, bukan. Paham para jemaah? Sukses dalam Al-Quran Ali Imran 185 adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Dan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Bismillah. Para jemaah, hidup ujian. Biasanya kalau ada ujian, ada soal. Kalau ada soal, ada kunci jawaban. Anak-anak ini akan mendapatkan hasil dari ujian tengah semester. Saudara, bapak ibu sebagai orang tua, bahkan bawa anak-anak, mengapresiasi dan syukron jazakumullah khairan atas kerja keras bapak ibu guru. Mengapresiasi atas upaya maksimal dari anak-anak dengan bukti hadir untuk menerima rapot tersebut. Ujian yang ada di dunia. Kemudian ujian tersebut diberikan soal-soalnya, tapi jawabannya tidak. Jawaban ada di tangan bapak ibu guru. Kalau kisi-kisi soal mungkin diberi, atau penjelasan dari soal-soal yang akan diberikan kepada anak-anak, tapi kunci jawaban tidak diberi. Kita ini hidup di dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatan kalian. Disampaikan ini loh jalan yang baik, sholat, yang tidak ya tidak sholat, nikah yang tidak zina, tijarah perdagangan yang tidak judi, anggur, kemudian madu yang tidak khomer, yang tidak boleh. Ini semua disampaikan soal-soalnya dan juga kunci jawabannya. Bukankah demikian? Dikasih jalannya, kul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, inilah jalanku. Jangan ikuti jalannya syaitan. Sudah dikasih tahu sama Nabi, hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan yang lain. Allah Ta'ala menjelaskan. Para jemaah, artinya apa? Kita diuji dunia, hidup adalah ujian, ternyata soal dan jawabannya sudah diberikan. Kita disuruh merojaah. Ya, ini soal-soalnya, ini jawaban-jawabannya. Dan ternyata apa? Umat Nabi Muhammad dijamin semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqala ya Rasulullah wa man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Setiap umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Oh, berarti ada tidak mau. Berarti semua umatku lulus kecuali yang tidak mau lulus. Bagaimana? Soal dan kunci jawaban sudah diberikan. Kalau di sini ada guru memberi kunci jawaban, sudah pasti kepala sekolah teriak dan akan diberi sanksi. Tapi ini soal yang diberikan Allah Ta'ala beserta kunci jawabannya. Bahkan detail Allah menjelaskan perintahnya. Nabi SAW menjelaskan perintahnya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidukum anin nar minan nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun perkara-perkara yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Nih soal dan jawabannya.
Tinggal siapa yang mau dan siapa yang enggan. Siapa yang mau, siapa yang menolak, para jemaah. Nah, ternyata meskipun soal ujian dan jawabannya, kunci-kunci soal diberikan, ternyata tidaklah semudah itu. Semua perlu mujahadah. Semua perlu apa? Perjuangan. Bahkan tidak cukup perjuangan saja, harus ditambah perjuangan dahsyat. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi. Jangan engkau taati orang kafir, kata Allah kepada Nabi Muhammad, perangilah orang kafir itu dengan Quran. Dengan apa Quran? Dengan ilmu, dengan hujjah. Ada lanjutannya, jihad dan kabiro, dengan jihad yang besar. Surah Al-Furqan ayat 52. Tolong periksa takut salah. Al-Furqan ayat 52. Ya, surah 25 ayat 52. Artinya perjuangan yang dahsyat, jihad dan kabiro dengan Al-Quran, menyampaikan isi Al-Quran. Demikian juga dengan kita para jemaah. Perlu perjuangan, tidak hanya perjuangan, perjuangan dahsyat. Karena memang sumber ya fitnah, syubhat dan syahwat. Para jemaah rahmati Allah. Begitu pula dengan apa? Dengan pergaulan anak-anak. Anak kita anak manis, anak baik di rumah, ternyata terlibat perbuatan-perbuatan yang tidak syar'i. Ada yang terlibat narkoba, naudzubillah, ada terlibat perzinahan, naudzubillah min dzalik, tawuran. Ya. Oh Ustadz, kita aman dari itu. Jangan merasa aman. Ya. Surat Al-A'raf dari 96 sampai 99 sudah menjelaskan kepada kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka barokah di langit dan bumi. Tapi mereka berdusta, kami adab atas perbuatan mereka. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. 97 Al-A'raf, apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman? Desa, kampung, perumahan, komunitas, apakah merasa aman? Bencana yang Allah datangkan di malam hari sementara mereka sedang tidur. Perhatikan, lihat berapa banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Gempa, longsor terjadi di malam hari sementara penghuni rumah sedang tidur. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Al-A'raf 98-nya, apakah penduduk satu negeri merasa aman, satu kampung, suatu perumahan merasa aman dari bencana yang Allah turunkan di waktu pagi sementara mereka sedang bermain? Longsor waktu di Bogor, ya, malam hari ada korban jiwa. Tembok yang roboh di Jakarta, di sekolah sedang main-main hujan pagi hari. Yang besar kasus tsunami Aceh dulu pagi hari. Banten juga demikian. Sedang begini-begini. Ya. Dan jangan merasa aman. Ayat terakhirnya, ya. Jangan merasa aman. Wa may ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Itu serangan fisik jemaah. Kalau serangan fisik kita mudah terkejut. Pak, kabar gembira Pak, rumah Bapak kebakaran misalkan. Bagaimana? Ya, pasti marah, terkejut. Marahnya karena ngomong kabar gembira. Terkejutnya rumah kebakaran. Tiba-tiba terpelanting, patah. Kaget, terkejut. Tapi apakah saudara pernah terkejut ketika anak-anak malas sholat? Apakah saudara terkejut ketika para istri tidak menutup auratnya? Para istri terlibat dalam pergunjingan massal.
Apakah kita tidak terkejut, tidak kaget, tidak merasa diri terancam ketika kita sudah malas untuk beribadah? Ini fitnah yang sasarannya hati. Ada, pasti ada yang begitu. Kenapa? Karena sudah hatinya kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena hatinya itu sudah tertutup dengan dosa yang diperbuat. Para jemaah, hati itu bagaikan cermin. Ketika ada noda berupa dosa, dia akan tertutup. Dibiarkan lagi tertutup. Dibiarkan lagi sampai tertutup. Sudah tidak bisa dipakai untuk bercermin. Para jemaah, kenapa? Karena fitnah yang ada. Pada kesempatan yang baik ini, ya, semoga antum juga tidak bosan saya menyampaikan tausiah. Dan memang kesempatan orang Islam itu saling memberikan tausiah. Bahkan para sahabat dulu tidak pernah berpisah kecuali mereka membaca surat Al-Asr. Saudara berjuang untuk kita sebagai ayah, berjuang untuk anak istri, mencari nafkah, suatu keharusan. Ujiannya adalah antara halal dan haram, perlu perjuangan dahsyat. Ketika sudah berjuang dapat yang halal, diberikan kepada mereka untuk pendidikan, diberikan pada mereka untuk kesehatan, diberikan pada mereka untuk makan dan minum dan pakaian dan tempat tinggal. Itu juga perlu perjuangan. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita kenali secara global, ya, soal-soal ujian. Soal ujiannya tadi, satu fitnah bercabang jadi dua, syubhat bercadang menjadi 72, syahwat berjabang 3, dari 3 itu beranak pinak sampai ke cucunya, banyak, harta tahta wanita, jual beli jabatan, kemudian juga bisnis tipu menipu, wanita melihat gambar yang tidak benar, film-film yang tidak karuan. Tidak hanya terjadi pada anak-anak, mungkin juga kepada bapaknya anak-anak. Tidak terjadi kepada anak-anak, mungkin juga ibunya anak-anak. Terjadi para jemaah. Kita harus takut semuanya. Nah, ini adalah soal-soal ujiannya, pasti ada kunci jawabannya. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Taunya di mana? Di majelis ilmu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sama Allah dalam surah Al-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalam api neraka itu terdapat malaikat yang kejam, ghiladun shidadun, keras, kejam, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, kalau sekarang bisa disuap, bisa disogok, kalau sekarang bisa dipermainkan, ya, yang salah tertawa, yang benar bisa dipenjara. Terjadi ini para jemaah. Tapi di akhirat sudah tidak ada. Malaikat tidak bisa ditipu, ya, uangnya juga tidak ada. Perhatikan At-Tahrim ayat ke-6 ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan, ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti ku itu apa? Takwa dari kata, ya, ku jagalah.
Takwa juga menjaga, kata Umar bin Khattab, takwa itu apa? Berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Ya. Bagaimana sikap saudara ketika dilempar di atas jalan, ya, pecahan kaca, duri, paku, kemudian disuruh berjalan di atasnya dalam keadaan kaki telanjang, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apakah jalan begitu saja merem untuk mencoba kesaktian? Tentu akan hati-hati. Dia akan melompat menghindari pecahan kaca, paku, duri yang tersebar. Begitulah sikapnya. Berarti apa? Melindungi diri seperti itu. Itulah takwa para jemaah rahmati Allah. Nah, kita disuruh seperti itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yaitu apa? Addibuhu ya wa allimuhu wa addibuhu. Ajarkan ilmu kepada mereka, ajarkan adab, ajarkan etika. Para jemaah rahmati Allah, saya yakin kita sebagai orang tua, antum sebagai ayah, ibu-ibu sebagai umi, ayah sebagai bapak-bapak sebagai abinya, saya yakin 100% kalau perlu lebih sudah memulai itu. Sejak kecil, ya, ibu-ibu sudah mengajarkan anaknya baca bismillah ketika makan. Lafzul jalalah Allah dengan tangan kanan sudah memberikan itu. Meskipun selanjutnya dengan berbagai macam kesibukan dan keterbatasan yang pada akhirnya, ya, orang tua bijak untuk menitipkan anaknya di lembaga-lembaga yang ada. Kepercayaan yang saudara berikan kepada kami, pertama tentu karena dipercaya, bersyukur, terima kasih. Yang kedua merupakan amanah yang sangat besar yang ada di pundak-pundak bapak dan ibu guru. Semua tidak lain adalah memberikan kontribusi. Tujuan utama kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allimuhu wa addibuhu, kata Ali bin Abi Thalib. Ajarkan ilmu pada mereka, ajarkan adab, ajarkan akhlak kepada mereka. Saya katakan pada anak-anak, hai anak-anak, kalau kalian jadi anak yang soleh, yakinlah itu sumber kebaikan bagimu dan bagi orang tua, sumber keberkahan bagimu dan orang tua, sumber berbagai macam yang bisa diambil manfaatnya. Nah, ini tujuannya para jamaah. Kita boleh bercita-cita anak menjadi punya profesi macam-macam, dokter, ya, tukang insinyur, ya, atau yang lain, silahkan. Tapi soleh tidak bisa ditawar. Profesi bisa berubah. Soleh-soleha Bapak Ibu tidak bisa ditawar. Merupakan suatu yang niscaya, keharusan. Nah, apakah diraih begitu saja? Ilmu saja, kata ulama, la yunalu al-ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan badan yang santai. Kesolehan anak, kesolehan mereka harus dengan perjuangan dahsyat. Pintu pertama dan utama, jangan sampai sebagai orang tua pelit mengangkat kedua tangan, menengadah. Pilih waktu-waktu mustajabah, pilih tempat-tempat yang mustajab untuk mohon dan berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap dan mendobrak diri kita untuk memiliki anak-anak yang taat pada Allah, suatu keharusan para jamaah.
memang sadar atau tidak, diterima atau tidak, antara ideal dan real, idealita dan realita terkadang berbeda. Apakah putus asa? Jawab, tidak 1000 kali. Ini gadget ini ya juga sangat berpengaruh kepada anak-anak dan juga kepada bapak-bapaknya. Ini gadget ini para jemaah. Oleh karena itu mari kita hati-hati. Ini masih ada rekamannya dapat tadi malam. Ya, anak sampai hancur tangannya. Kena petir. Kita pasti terkejut dan pasti itu terperanjat. Ya. Namun ketika anak-anak barangkali sibuk dengan gadgetnya, apalagi tidak terkontrol apa yang dilihat, apa yang didengar bersama dengan siapa, kapan, bagaimana, di mana, itu kita enggak, maaf, terkadang tak acuh dengan apa? Dengan jawaban. Ya. Tidak terjawab pertanyaan, apa yang dilihat oleh anak, bagaimana dia menonton, di mana dia menonton, kapan dia melihat dan mendengar, bersama dengan siapa, terkadang tidak peduli, tidak dijawab. Namun kalau sudah kena ini, tangannya sudah kiwil-kiwil, ini sudah hancur ini, itu dengan sendirinya terjawab, ya, truk, wah nanti anak saya, nanti, itulah. Padahal hati ketika terkena fitnah itu lebih dahsyat. Sebaliknya ketika hati terselamatkan, insya Allah fisiknya juga terselamatkan. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua jasadnya. Kalau daging itu rusak, rusaklah semua jasadnya. Itulah yang namanya apa? Qalbun. Kalau hatinya baik, insya Allah telinganya baik. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Ya. Tapi kalau tidak baik, ya jangan heran. Meskipun ada di masjid, bisa jadi nggak baik. Meskipun pengajian juga nggak baik, bisa. Para jemaah, kalau hati kita tidak baik. Oleh karena itu, mari kita kontrol hati ini. Sehingga kan yang namanya situasi dan kondisi, terkadang kita susah untuk memilih. Upaya pertama adalah memilih para jemaah, milih teman, milih tempat, milih waktu. Ya. Tapi terkadang apa? Susah untuk memilih, kita harus berteman dengan dia karena ada urusan bisnis. Nah, tapi ketika kita sudah berusaha menjaga Allah, Allah akan jaga dari teman yang buruk. Bahkan kita menjadi air bagi dia, sehingga dia yang larut. Karena dia gula. Kita jadi air bagi dia yang larut, karena dia garam. Tapi kalau tidak, ya, nah ini anak-anak perhatikan. Ya, ada anak-anak tidak mau ikut tawuran, dibilang banci. Ada anak-anak tidak mau merokok, dibilang bencong. Tidak mau ikut-ikutan, dibilang macam-macam. Akhirnya apa? Banyak remaja-remaja karena memang masih rapuh, ya, kemudian terpengaruh oleh teman dan oleh lingkungan. Tapi ingat anak-anak, di sini saya lihat masih ada remaja-remaja. Ingat Nabi menjelaskan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jaga diri dan keluarga dari neraka. Perlu perjuangan dahsyat pada zaman sekarang ini, karena fitnah, syubhat dan syahwat sangat mudah untuk didapatkan. Teknologi bagaikan pisau bermata dua. Jika pandai memegang pisau, leher sapi yang terpotong, leher kambing untuk menjadi kebuli.
Tapi kalau tidak pandai menggunakan pisau, banyak pisau-pisau yang menggores secara tidak hak. Ya, karena apa? Bukan kebuli, tapi korban bully. Bukan kambing dipotong jadi kebuli, tapi korban bully. Bukankah demikian? Ya. Oleh karena itu, tidak hanya anak-anak kita pantau untuk mencari teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa engkau berkawan. Termasuk juga kita, bapak-bapaknya. Termasuk Anda, ibu-ibunya. Mathalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa hamilul kir. Wa hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an attabta'a minhu. Wa imma an tajida rihan thayyibatan. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Entah engkau dapatkan hadiah darinya. Kalau tidak, yang kedua engkau membeli darinya. Kalau tidak, yang ketiga engkau mendapatkan bau wangi sedap darinya. Semuanya baik. Ya, ada bazar mungkin jual minyak wangi, bau apak di masjid karena mungkin udara kurang. 1, 2, 3 naik angkot udah enak, padahal nggak beli. Karena apa? Berteman dengan penjual minyak wangi. Saudara berada di masjid, ikut kajian, ya tidak dengerin, bahkan ngomong sendiri sambil ngantuk-ngantuk kalau perlu. Dapat barokahnya. Malaikat menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, dibacakan di situ kitabullah. Tadi kita dengarkan ayat, dengarkan hadis, dipelajari di antara mereka, turun kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sini Allah. Padahal di masjid cuman gini, kadang bisik-bisik, ngobrol sendiri, masih dapat. Bagaimana dengan yang khusyuk, yang mendengarkan, mencatat, mencerna, memahami. Coba saudara, ada di situ segerombolan orang sedang pesta sabu-sabu, duduk di situ, ada operasi. Apakah dibiarkan? Oh, saya nggak ikut-ikutan, Pak. Nggak mungkin, pasti diambil. Ya, disuruh kencing dulu, terbukti atau tidak. Ini pentingnya mencari teman, pentingnya mencari kawan, ya, sehingga apa? Kita tidak sampai terjerumus dengan sebab perkawanan dan pertemanan. Terakhir para jemaah, ya, sudah diberikan peringatan. Tolong dipasangin. Terakhir, surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, surat 13 ayat 23 dan 24. Surga Aden, kata Ibnu Katsir, surga yang menarik karena berada di tengah-tengah. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka, anak keturunan sampai cucu semuanya, kumpul jadi satu para jemaah, berada di surga Aden. Ya, jannatu adnin yadkhuluna alaihim, ya, masuk ke dalamnya mereka bersama dengan orang soleh, bapak mereka,
istri-istri mereka, anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan para malaikat juga masuk ya ke setiap pintu yang ada dengan mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian wahai keluarga yang bahagia bersama bapaknya, ibunya, istrinya, anak, cucu-cucunya. Kita ini kebanyakan ketika kumpul paling banter itu 4 generasi. Ya, anak, ayah, kakek buyut. Biar jarang sampai 5. Ya. Malah sampai 6, 7. Ini semua dari awal sampai akhir bersama. Ketemu sama keluarganya. Para jemaah, dan malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian semua. Ya. Dengan dulu kesabaran kalian membina anak-anak, membina istri juga menjadi penopang dalam pembinaan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini para jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan ini tidak membosankan antum, ya, mahfud lagi. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan spirit, bisa menambah iman, dan mudah-mudahan semuanya setuju untuk memakmurkan masjid ini, sehingga nanti tempat-tempat yang kita duduki menjadi saksi di hadapan Allah. Dulu fulan duduk di sini, dulu fulan sudah memakmurkan masjid ini. Kita satu sama lain bisa saling memberikan syafaat. Ya, makanya disunahkan habis sholat, ulama menjelaskan pindah tempat yang lain supaya jadi saksi nantinya. Ya. Demikian juga saling memberikan syafaat. Kanu yasumuna ma'ana wa kanu yusalluna ma'ana. Dulu mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami. Mari kita makmurkan. Ya, dengan ilmu para jamaah dan amal. Baiklah, ini apakah ada pertanyaan ya? Ini pertanyaan. Ini jamnya bagaimana? Sudah jam sekian, ya. Saya minta maaf kepada para penanya. Ini ibu-ibu kebanyakan ya. Ya, ibu-ibu saya minta maaf dulu. Ini saya pending karena waktunya sangat terbatas. Karena juga mau ambil rapot dan juga dihadapkan dengan waktu duhur. Mudah-mudahan ini kita jawab pada kajian-kajian rutin atau kajian yang bersifat bulanan. Insya Allah akan kita jawab. Demikian, mudah-mudahan semua tetap semangat. Anak-anak jadi anak soleh-solehah. Raport yang ada bukan finish, bukan ukuran akhir, dan bukan ukuran pertama dan utama atas kebaikan anak-anak. Semua anak-anak kita baik insya Allah. Nilai sebagai evaluasi saja. Yang mendapatkan puas, bersyukurlah pada Allah. Yang tidak puas, bersabar. Jangan sampai kita tuduh dan marahi anak-anak. Beri semangat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleha. Kurang lebih mohon maaf sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru iklan yang berkelaskan ibu guru untuk kelas 1 sampai kelas 3 berada di bawah tangga utara.